Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran IPS kelas 9. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dalam lindungan Tuhan dan tetap semangat untuk belajar. Salam sehat. Baik, hari ini kita akan membahas materi tentang letak dan luas benua Amerika dan benua Eropa. Jadi ada dua benua yang akan kita bahas pada hari ini. Pada pertemuan pertama kita sudah membahas tentang benua Asia. Baik, Ibu akan mengingatkan sedikit tentang benua Asia. Benua Asia dan benua Eropa secara fisik menjadi satu daratan yang disebut Eurasia. Keduanya hanya dipisahkan oleh sebuah pegunungan, yaitu pegunungan Ural. Jadi bisa kalian lihat peta di depan, benua Asia dan benua Eropa. Kedua benua ini disebut Eurasia. Benua ini dipisahkan oleh pegunungan Ural. Keduanya memiliki budaya yang berbeda, sehingga masing-masing disebut benua, bukan lagi satu Eurasia, tetapi benua Asia dan benua Eropa. Itu sekedar sedikit tentang materi, Ibu mengingatkan kembali tentang materi Asia. Baik, kita masuk pada materi berikut yang akan kita bahas, yaitu letak, batas, dan luas benua Amerika. Benua Amerika atau yang biasa disebut negeri Paman Sam. Selain disebut negeri Paman Sam, benua ini juga sering disebut benua merah. Mengapa demikian? Karena benua ini terdapat suku Indian yang suka melumuri kulitnya dengan cat berwarna merah, sehingga disebut benua merah. Coba kalian perhatikan di depan ada gambar suku Indian. Jadi bukan kulitnya yang merah, tetapi suku ini suka mencat kulitnya dengan cat berwarna merah. Oke, kita lihat sekarang letak astronomis benua Amerika. Letak astronomis benua Amerika yaitu 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan dan 35 derajat bujur barat sampai 170 derajat bujur timur. Baik, kita lanjut letak geografis. Adapun letak geografis benua Amerika sebelah utara berbatasan dengan Samudra Atlantik, sementara di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Weddell, Samudra Pasifik, dan Samudra Atlantik. Sementara di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Atlantik dan di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Selat Bering. Itulah letak geografis benua Amerika. Adapun luas benua Amerika yaitu 57.100 km. Baik, sekarang kita lanjut pembagian wilayah benua Amerika. Adapun pembagian wilayah benua Amerika terbagi menjadi 4 kawasan, yaitu Amerika Utara, kemudian Amerika Tengah, kemudian Amerika Selatan, dan Kepulauan Karibia. Jadi inilah pembagian wilayah di benua Amerika. Tugas buat anak-anakku, silahkan kalian mencari negara-negara di masing-masing kawasan. Misalnya di sini Amerika Utara ada Amerika Serikat. Kemudian ibu kotanya jangan lupa kalian cari supaya suatu saat ada yang bertanya, di manakah negara Amerika Serikat? Kalian sudah bisa menjawab. Negara Amerika Serikat berada di benua Amerika, tepatnya di Amerika Utara, dengan ibu kota Washington DC. Jadi itulah tugas kalian, carilah negara-negara di masing-masing wilayah. Oke, kita lanjut sekarang karakteristik benua Amerika. Benua ini awalnya dijuluki dengan dunia baru.
Benua ini dikenal sesudah kedatangan Christopher Columbus pada tahun 1492. Nama Amerika diambil dari seorang yang bernama Amerigo Vespucci, seorang penjelajah berkebangsaan Italia. Selain itu, benua Amerika memiliki puncak tertinggi adalah Gunung Aconcagua yang terletak di Argentina. Titik terendah yaitu Death Valley atau Lembah Maut, California. Berikut memiliki sungai terpanjang yaitu Sungai Amazon dan danau terbesar yaitu Danau Michigan. Terdapat 3 ras campuran di benua Amerika yaitu Mestis, Mulat, dan Zambo. Itulah materi kita hari ini tentang benua Amerika. Kalau masih ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan kalian bertanya melalui WhatsApp group. Baik, kita lanjut sekarang. C. Letak, batas, dan luas benua Eropa. Kita lanjut anak-anak. C. Letak, batas, dan luas benua Eropa. Julukan benua Eropa adalah benua biru karena mayoritas penduduknya memiliki bola mata berwarna biru. Sejak zaman dulu, banyak kerajaan terkenal sehingga dikenal istilah darah biru. Yang kita kenal sekarang adalah bangsawan. Benua Eropa berasal dari kata Arab bahasa Semit, artinya barat, yang berarti tempat matahari terbenam, the land of the sunset. Sehingga Eropa disebut sebagai negara barat. Baik anak-anak, kita lihat sekarang letak astronomis benua Eropa. Adapun letak astronomis benua Eropa yaitu 9 derajat bujur barat di sini sampai 60 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara di sini sampai 80 derajat lintang utara yang ada di sebelah sini. Itulah letak astronomis benua Eropa. Kita lanjut letak geografis benua Eropa. Adapun letak geografis benua Eropa di sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik. Di sebelah selatan di bawah ini benua Eropa berbatasan dengan Laut Tengah. Kemudian di sebelah timur benua Eropa berbatasan dengan benua Asia dan di sebelah barat benua Eropa berbatasan dengan Samudra Atlantik. Adapun luas benua Eropa yaitu 10.355.000 km persegi. Kita lanjut. Benua Eropa secara fisik menjadi satu daratan dengan Asia yang disebut Eurasia. Ini dia anakku, benua Eropa, benua Asia. Adapun keduanya hanya dipisahkan oleh sebuah pegunungan yaitu pegunungan Ural. Ini dia pegunungan Ural dan Kaukasus. Kedua benua tersebut memiliki budaya yang berbeda. Adapun pembagian wilayah benua Eropa. Benua Eropa terbagi atas 4 region atau wilayah, yaitu terdiri dari 1. Eropa Utara, 2. Eropa Timur, 3. Eropa Selatan, 4. Eropa Barat. Jadi nanti ada tugas anak-anak, silahkan kalian mencari negara-negara di masing-masing kawasan. Negara apa saja yang ada di Eropa Barat misalnya. Sehingga suatu saat jika ditanya, di manakah negara Jerman? Ya, kalian sudah bisa menjawab, oh negara Jerman berada di Eropa, tepatnya di Eropa Barat. Jadi silahkan tugas kalian kerja, carilah negara-negara di masing-masing wilayah. Kita lanjut. Iklim di Eropa adalah subtropis, sehingga Eropa mengalami 4 musim. Siapa yang tahu musim apa saja? Ya, coba anak-anak perhatikan gambar di depan. Bisa kalian tebak. Coba yang pertama ini yang ibu tunjuk, kursor.
Ada bunga-bunga, ya menandakan itu musim spring atau spring. Ya, jadi yang pertama musim semi atau spring. Ini ada matahari cerah. Ya, betul, musim panas atau yang disebut summer. Kemudian daun berguguran yang kita sering sebut dengan musim gugur atau autumn. Dan yang keempat ini salju turun atau yang disebut musim dingin atau winter. Jadi di Eropa terdapat 4 musim. Jadi di Eropa terdapat 4 musim karena memiliki iklim subtropis. Kita di Indonesia hanya 2 musim yang disebut iklim tropis. Baik, kita lanjut karakteristik benua Eropa. Benua Eropa mempunyai negara paling kecil di dunia, yaitu Vatikan, dengan luas 0,44 km persegi. Sri Paus sebagai pemimpinnya. Ini kita bisa lihat, nak, ada peta di depan. Inilah negara Vatikan yang merupakan negara terkecil di dunia dengan luas 0,44 km persegi. Ini dia Vatikan. Merupakan pangkal perhitungan garis bujur dan waktu di dunia, tepatnya di kota Greenwich, yaitu di London, Inggris. Kenapa? Karena dilalui oleh garis 0 derajat. Ini dia kota Inggris. Kota ini dijadikan standar penentuan waktu di dunia, atau yang biasa kita sebut GMT. Berdasarkan patokan GMT inilah bumi dibagi menjadi berbagai zona waktu di dunia. Karakteristik yang lain memiliki puncak tertinggi adalah Mont Blanc dengan ketinggian 4.813 meter. Memiliki danau dengan kandungan air asin terbesar yakni Danau Kaspia. Memiliki danau terluas yaitu Danau Ladoga. Merupakan benua yang paling banyak memiliki daerah fjord, terutama di wilayah semenanjung Skandinavia. Pantai Fjord. Pantai Fjord merupakan semacam teluk. Ini dia berbentuk teluk yang berasal dari lelehan gletser, yaitu tumpukan es yang sangat tebal. Ini dia Pantai Fjord. Negara-negara di Eropa Utara biasa disebut dengan negara Skandinavia. Jadi ingat, negara-negara yang berada di wilayah Eropa Utara biasa disebut negara-negara Skandinavia seperti Stockholm, Swedia, Norwegia, Finlandia, dan Denmark. Selain disebut negara Skandinavia, ada juga disebut negara Balkan. Balkan berasal dari bahasa Turki yang artinya pegunungan. Ya, seperti Yunani, Slovenia, Bosnia, dan seterusnya, dan Albania. Di Eropa mempunyai 3 bangunan keajaiban dunia. Siapa yang tahu? Ya, kita lihat gambar bersama di depan. Pasti ada yang tahu gambar apa ini? Ya, betul. Ini adalah gambar Menara Eiffel yang terdapat di negara Prancis. Berikut ada gambar gedung miring atau yang biasa disebut Menara Pisa. Menara Pisa berada di Italia. Colosseum. Ya, Colosseum adalah sebuah peninggalan bersejarah berupa arena gladiator yang terdapat di kota Roma. Ada juga Hagia Sophia. Hagia Sophia adalah bangunan yang berubah fungsi dari gereja menjadi masjid, lalu berubah menjadi museum. Ini dia Hagia Sophia. Ya, demikianlah anak-anak materi kita hari ini. Sampai berjumpa pada pertemuan berikut. Pertemuan berikut kita akan membahas tentang benua Afrika dan benua Australia. Demikian materi kita hari ini. Sampai berjumpa kembali. Salam sehat. Oke, terima kasih.